suasana di perumahan kami 6 bulan yang lalu, guyup rukun dan gembira, saling berkunjung, senam bersama, kerja bakti, lomba, menanam pohon, dan sebagainya. Semangat kebersamaan yang selalu kami jaga. Terlebih setelah tempat tinggal kami dimekarkan menjadi RW, berbagai rencana kami susun demi menjaga kebersamaan dan kualitas hidup lebih baik. Sisa tanah sempit di perumahan kami manfaatkan untuk menanam pohon agar asri dan sehat. Taman toga juga kami buat untuk cadangan obat herbal bagi warga. Setiap warga pun dengan spontan menanam di rumah masing-masing. Tapi situasi berubah. Kabar dari Wuhan, Cina mulai mengkhawatirkan. Ada virus corona baru yang katanya berbahaya dan cepat menyebar. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, memperingatkan kalau virus itu berpotensi menjadi pandemi. This is the first pandemic caused by coronavirus, and we have called every day for countries to take urgent and aggressive. Dan benar, virus itu masuk Indonesia juga, termasuk Semarang. Status PKM masih memberikan toleransi kepada masyarakat untuk beraktivitas. Segalanya berubah cepat. Kebiasaan lama harus diganti dengan kebiasaan baru. Kami tak bisa lagi berkumpul seperti biasanya. Semua harus jaga jarak, pakai masker, dan rutin cuci tangan pakai sabun. Pekerjaan pun dilakukan di rumah. Ya, di rumah saja. Semua rencana sementara ditunda. Tak ada rapat rutin, arisan, senam, maupun kumpul bersama jika tidak sangat mendesak. Kami kini fokus menjaga diri, keluarga, saudara, dan tidak lupa tetangga. Ide Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan membuat gerakan Jogotongo kami sambut dengan baik. Dan kita sudah launching Jogotongo. Jadi Jogotongo ini kita minta agar semua RW menyiapkan untuk saling menjaga tetangga di lingkungan wilayahnya. Itu ide bagus dan selaras dengan kebiasaan masyarakat Jawa Tengah yang senang bergotong royong. Aturan pun dibuat, gugus tugas dibentuk. Kami selektif menerima tamu. Petugas keamanan yang menjaga kompleks kita bekali dengan alat pelindung diri, masker, sabun, hand sanitizer, dan sebagainya. Prosedur kita buat sebagai upaya melindungi. Jogotongo, menjaga seluruh warga maupun tamu yang datang. Namun dalam situasi sekarang, ekonomi haruslah tetap berjalan. Beberapa hal dan kondisi tetap mengandung resiko. Ada yang harus tetap mengantor, ada yang harus beraktivitas terkait tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Dan kita hanya bisa memprediksi dan mengantisipasi, namun tidak bisa memastikan di mana dan kapan virus itu berada. Dan cobaan itu datang bagai petir di siang bolong. Warga kami ada yang terkena dampak virus yang kemudian dikenal dengan COVID-19 itu. Kami tak mau menyalahkan keadaan. Fokus saling jaga kita kedepankan. Tetangga yang harus menerima konsekuensi di karantina kita jaga bersama-sama. Kebutuhan logistik dan lain-lain disengkuyung bareng-bareng oleh seluruh warga. Ada yang bantu beras, sayur, vitamin, dan uang. Semua diolah jadi makanan matang dan sehat. Setiap hari selama karantina, semua kebutuhan harus dipastikan terpenuhi agar yang menjalani karantina bisa tenang. Dari sini kami belajar upaya pencegahan. Jogotongo pun dimaksimalkan. Pendatang seperti asisten rumah tangga baru harus menjalani rapid test atau swab sebelum mulai bekerja. Warga bergantian gotong royong melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Kerjasama dengan petugas puskesmas, kelurahan, babinsa, babin kamtipmas pun kami lakukan. Gugus tugas tingkat RW terus memonitor keadaan.
olahraga kita bentuk bersama dengan aparat kelurahan, puskesmas, Polri, dan TNI. Dan alhamdulillah kerja keras kami diapresiasi. Sekeras apapun upaya manusia, Tuhanlah yang menentukan. Selanjutnya, ada lagi warga yang terkena dampak COVID-19. Tapi kami sudah melangkah sejauh ini, tak boleh sejengkal pun mundur. Semua harus dihadapi, aktivitas tetap harus berjalan, dapur harus terus mengepul, hati harus gembira, karena itulah salah satu upaya meningkatkan imun untuk melawan COVID-19. Kami harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Kegiatan harus kembali dihidupkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Perayaan kemerdekaan 17 Agustus kami lakukan dengan virtual. Lomba anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak tetap kami gelar secara online. Dan alhamdulillah itu bisa meningkatkan kegembiraan, terutama anak-anak yang sampai sekarang masih belum bisa sekolah secara normal. Selanjutnya, upaya yang terus dijaga adalah menerapkan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dimanapun baik di rumah, kompleks perumahan, selama kegiatan di luar, di kantor, dan lain-lain. Karena itulah upaya efektif agar pandemi cepat berlalu.